Bumi hari ini koreksi dan closing di harga 65 selama 4 hari ini dari tanggal 26 bulan 11 hingga tanggal 1 bulan 12. Ternyata emiten ini diakumulasi oleh asing. Menurut saya dengan kondisi seperti ini sepertinya besok emiten ini belum bisa dilakukan scalping ataupun di tektok teman-teman. Teman-teman bersabar untuk melakukan tektok di emiten ini dengan kondisi yang sekarang ini berarti emiten ini sudah berada di area supportnya. Kita tunggu emiten ini koreksi lagi hingga menunjukkan momentum dengan volume yang lebih besar daripada volume yang terjadi pada tanggal 30 bulan 11 tahun 2021. Untuk amannya seperti itu jika teman-teman ingin melakukan scalping di emiten ini. Buka masih berada di harga ARB di 510 dalam beberapa hari ini dari tanggal 22 hingga tanggal 1 bulan 12, dari tanggal 22 bulan 11 hingga tanggal 1 bulan 12, ternyata emiten ini telah terjadi distribusi yang cukup besar oleh asing, teman-teman. Jadi sebaiknya teman-teman tidak mengakumulasi emiten ini, biarkan emiten ini membentuk supportnya sendiri sambil kita lihat momentum yang ada di emiten ini. Tidak disarankan mengakumulasi. Kalaupun mengakumulasi, pastikan terjadi transaksi seperti yang terjadi pada tanggal 9 bulan 11 tahun 2021. Tetap ada risiko dan sebaiknya teman-teman mencari emiten lain daripada teman-teman mengakumulasi buka. SWOT mampu closing di harga arah plus 34%, 199. Emiten ini terjadi distribusi dalam 2 hari dan volume transaksinya cukup baik, berada di hampir 10 juta lembar. Tapi jika kita melihat tipe candlestick emiten ini bullish weakness, menurut saya teman-teman bisa melakukan profit taking di emiten ini di 212, dan ini menurut saya target price yang cukup aman untuk teman-teman bisa memastikan apakah emiten ini akan mampu menuju ke 244. Bermain santai saja di emiten ini karena masih ada potensi koreksi di emiten ini jika kita melihat tadi bahwa asing melakukan distribusi di emiten ini. Kalau seandainya besok terjadi lompat kodok, sepertinya teman-teman yang sudah berada di dalam, yang sudah membeli di harga arah, bisa langsung memasang setting sell, setidaknya di 202. Bermain cepat, kita tidak tahu pergerakannya besok, tapi secara volume untuk emiten ini dapat dilakukan scalping. Untuk teman-teman yang ingin melakukan scalping di BHIP, sebaiknya harap bersabar, lebih melihat emiten lain. Volume transaksi yang sudah mulai naik di 1,2 juta lembar, kurang lebih di angka tersebut. Jadi teman-teman, jika ingin scalping, kita tunggu emiten ini naik dulu, walaupun tadi sudah sempat naik di harga 56, tapi saya melihat untuk scalping di emiten ini sepertinya masih akan sulit. Jadi teman-teman bersabar, kita lihat sideways-nya, dan teman-teman juga harus batasi risiko jika ingin scalping di emiten ini. Karena emiten ini sudah mendekati range harga 50. Ini cukup berbahaya. Kalau seandainya opening langsung di harga ARB, teman-teman berpotensi nyangkut yang cukup lama di emiten ini. Tetap berhati-hati jika teman-teman ingin melakukan scalping di BHIP. Duit Delta Dunia Makmur hari ini closing di 262 minus 5%. Volume transaksi sudah naik dari hari yang sebelumnya. Sekarang volume transaksi di 600.000, tapi karena emiten ini telah menembus di 274, menurut saya emiten ini berpotensi menyentuh supportnya di 178. Ini cukup dalam teman-teman. Jadi sebaiknya kalau teman-teman mau bermain di emiten ini, menunggu momentum saja. Saya tidak menyarankan teman-teman untuk mengakumulasi saat emiten ini berada di zona merah. Tempat risiko BMTR hari ini masih terjadi distribusi rata dalam 2 hari ini, dan closing hari ini di minus 1,5 di harga 262. Volume transaksi emiten ini memang lebih baik daripada satu hari yang sebelumnya. Namun menurut saya untuk amannya bertransaksi di emiten ini, teman-teman bisa menunggu emiten ini berada di range supportnya di 245 hingga di 160. Kita lihat pada harga tersebut apakah emiten ini akan terjadi pantulan.
Jika terjadi pantulan, teman-teman bisa melakukan scalping di emiten ini. KBAG ternyata naik di 112 plus 9 plus 0,9. Namun menurut saya itu hanya akumulasi semu supaya terlihat adanya pantulan di harga tersebut, dan ternyata ini hanyalah transaksi satu kali sebanyak 250 lot. Jadi menurut saya emiten ini masih berpotensi akan menyentuh ke harga 97. Teman-teman harus hati-hati dan pastikan teman-teman melihat adanya pantulan di emiten ini, baru mencoba melakukan scalping di emiten ini. Tetap bata risiko. CPRO memang benar tadi ada kenaikan hingga 3%, bukan kenaikan semu ataupun pembelian di harga atas dengan volume 1 lot, tapi ini benar-benar terjadi transaksi di harga 116. Jadi menurut saya, emiten ini memang masih akan mencoba untuk naik kembali. Namun hari ini terjadi closing di harga ARB. Menurut saya dengan kondisi yang seperti ini, teman-teman sebaiknya melakukan wait and see kembali untuk transaksi yang mungkin akan terjadi di minus 3 di harga 103. Di harga 103. Kita lihat apakah pada range harga tersebut terjadi kepantulan. Namun jika tidak, teman-teman menurut saya ambil lagi garis di bawahnya, yaitu di harga 95. Dan ini bukan mengakumulasi, tapi lebih rekomendasi untuk scalping di emiten ini. Pegas yang hari ini closing di minus 3 di 1450. Menurut saya ring supportnya berada di 1250. Dan untuk support di 928 menurut saya untuk tahun ini belum akan tersentuh. Untuk harga resistannya menurut saya berada di 1573. Dan hingga akhir bulan berpotensi menuju ke resisten berikutnya di 1895. Tetap ada risiko dan tidak disarankan untuk mengakumulasi emiten ini saat berada di zona merah. Untuk 3 hari ini ternyata emiten ini distribusi. Jadi teman-teman sebaiknya melakukan wait and see sambil menunggu momentum ataupun sambil menunggu emiten ini berada di 1250. MLPL seperti yang saya jelaskan kemarin di video saya yang sebelumnya, ternyata emiten ini telah menyentuh resistan-resistan yang saya sebutkan. Dan resistan di 431 dan sudah tersentuh. Jadi menurut saya emiten ini berpotensi menuju ke 620. Resistan ini cukup tinggi teman-teman. Kita akan lihat apakah emiten ini sanggup menyentuh 620 dan menutup area gap yang ada di tanggal 5 bulan 10 tahun 2021 hingga gap yang berada di tanggal 7 bulan 10 tahun 2021. Kita lihat apakah emiten ini akan menutup gap tersebut sambil kita coba untuk melakukan scalping di emiten ini. Menurut saya ini akan jauh lebih menantang teman-teman, di mana hari ini emiten ini mampu closing hingga 11% dan setengahnya lagi di 22% emiten ini sempat berada di posisi tersebut, yaitu di harga 440. Semoga teman-teman yang berada di harga atas tidak begitu panik untuk mengambil keputusan di emiten ini. Namun menurut saya sepertinya emiten ini tidak dalam tren yang selalu bullish, sehingga akan berpotensi range harga 440 belum akan tersentuh kembali dalam beberapa hari ke depan. KBAG menjadi volume transaksi yang terbesar untuk hari ini, di mana emiten ini telah minus 21% untuk hari ini, closingnya di harga Rp15. Untuk besok menurut saya emiten ini sepertinya bisa dilakukan tektok teman-teman, tapi teman-teman harus hati-hati. Kita lihat apakah besok masih akan dibuka di zona merah. Kalau seandainya dibuka di zona merah, sebaiknya teman-teman wait and see, tidak mengakumulasi emiten ini.
Sampai teman-teman melihat memang benar bahwa Emeten ini tidak sempat menyentuh zona merah. BP untuk sementara teman-teman hanya bisa melakukan tektok di Emeten ini dengan melakukan pembelian di 50 untuk memasang setting sell di 51. Menurut saya hanya seperti itu untuk sementara ini trading di Emeten ini, dan sepertinya memang dalam beberapa hari ini Emeten ini akan berada di harga 50. Kita berharap adanya volume transaksi yang lebih tinggi seperti yang terjadi tanggal 11 bulan 11, sehingga teman-teman bisa merasakan cuan singkat di Emeten ini. Namun tempat risiko, karena ketika Emeten ini tidak gerakan, maka teman-teman akan nyangkut di harga 50. Unilever hari ini closing di zona merah di minus 3,79 di harga 4310. Dalam 3 hari kemarin, Emeten ini telah terjadi distribusi, dan menurut saya support Emeten ini berada di 4.200 dan support keduanya adalah support terdalam Emeten ini dalam tahun 2021 yaitu di 3.800. Kita lihat apakah Emeten ini akan koreksi hingga ke 3.800. Namun untuk momentum jangka panjangnya menurut saya Emeten ini masih akan bisa mantul kembali, setidaknya mampu menyentuh harga di 5.000. Tetap ada risiko, jika teman-teman ingin mengakumulasi, pastikan teman-teman mengakumulasi Emeten ini saat terjadi momentum atau mampu closing di zona hijau. Cepin yang tadi naik hingga 16% di 116 dan closingnya di minus 5, hari ini juga telah diakumulasi walaupun tidak besar. Menurut saya dengan transaksi yang terjadi hari ini, dalam beberapa hari lagi sepertinya Emeten ini akan terjadi pantulan yang cukup signifikan. Setidaknya pantulan seperti yang terjadi pada tanggal 25 bulan 11 tahun 2021, di mana Emeten ini mampu naik hingga 8%. Namun karena Emeten ini harganya telah di 95 atau berada di angka puluhan saja teman-teman, teman-teman bisa mengambil momentum dengan kenaikan 1 poin saja di Emeten ini. Tetap ada risiko. Kalau teman-teman mau main, menurut saya teman-teman bisa menunggu area supportnya di 83 untuk mengambil resistannya di 106. Kita tunggu apakah Emeten ini akan mampu melewati harga tertingginya di hari ini, yaitu di 116. Semoga saya dalam beberapa hari ini Emeten ini dapat mantul di harga 116. IATA hari ini closing di harga tertingginya di 78 dengan kenaikan 13%. Emeten ini memiliki volume sekitar 4 juta lembar. Dengan kenaikan yang seperti ini, menurut saya Emeten ini lebih cocok ditunggu dulu teman-teman, tidak harus mengakumulasi Emeten ini ataupun berencana melakukan profit taking di harga 79. Kita tunggu dulu Emeten ini koreksi sehingga kita dapat melakukan akumulasi kembali ataupun setidaknya melakukan scalping di Emeten ini. Saya melihat karena candlestick Emeten ini adalah bullish witness, sehingga menurut saya akan lebih cocok jika kita menunggu Emeten ini koreksi terlebih dahulu sebelum kita melakukan scalping di Emeten ini. SMGR hari ini mampu closing plus 1% di 8.100 dalam beberapa hari dari tanggal 15 hingga tanggal 1. Ternyata Emeten ini didistribusi oleh asing, sehingga teman-teman menurut saya melakukan wait and see terlebih dahulu ataupun melakukan akumulasi bertahap di Emeten ini dengan range support berada di 7675 dan dengan resistannya berada di 9.006 atau di harga 9.000-an. Silakan teman-teman, menurut saya untuk jangka panjang Emeten ini masih berpotensi menyentuh range harga 10.338 atau kita sebut saja 10.400. Breeze hari ini closing di minus 5 di harga 1855. Dari tanggal 19 hingga tanggal 1 ini ternyata Emeten ini telah terjadi koreksi dan didistribusi oleh asing, dan kemarin pada tanggal 30 sempat diakumulasi. Nah, menurut saya Emeten ini masih akan berpotensi menuju ke supportnya di 1096
Untuk support di 135 sepertinya masih akan jauh, teman-teman. Kita tunggu saja apakah adalah corporate action dari emiten ini. Untuk selanjutnya emiten ini bisa kembali naik hingga menyentuh resistan di 20.58. Untuk jangka panjang, menurut saya emiten ini masih akan koreksi setidaknya hingga akhir bulan Desember. BBKP hari ini koreksi hingga 4% di 286. Menurut saya range support emiten ini berada di 278 dan range support yang keduanya berada di area 240. Untuk kondisi sekarang sebaiknya teman-teman tidak dulu mengakumulasi emiten ini di harga bawahnya, tapi lebih menunggu emiten ini berada di range support yang saya informasikan tadi. Berjangka panjang, setidaknya hingga di akhir bulan Desember, menurut saya emiten ini masih berpotensi untuk naik kembali, setidaknya mencapai di harga 333 atau mungkin kita sebut saja dengan di harga 300. Yellow sepertinya akan kembali menuju tren bullish, di mana emiten ini tadi sempat berada di harga tertingginya di 169, kenaikan 5% dan closingnya di 0% di harga 160. Dengan volume transaksi yang terjadi, tentunya dari tanggal 24 hingga sekarang di atas 1000 lembar, teman-teman bisa melihat bahwa emiten ini sekarang sudah mencoba dijaga pergerakannya. Jadi untuk teman-teman yang ingin mencoba menjadi penumpang di emiten ini, teman-teman bisa mengambil cuan secukupnya saja. Setidaknya teman-teman bisa melakukan transaksi swing di emiten ini untuk mengambil keuntungan beberapa persen saja dan keluar sambil menunggu momentum selanjutnya. Range-nya sendiri, range sideways emiten ini sekarang jadi terlihat berada di 194 hingga 114. Silakan teman-teman jika ingin mengakumulasi emiten ini namun tetap risiko, karena emiten ini masih dalam tren sideways. Diambil cuan secukupnya sehingga teman-teman tidak memiliki minus yang cukup banyak ketika emiten ini nanti seandainya dibawa turun hingga ke 144. KF hari ini closing di harga ARB. Seperti emiten yang ARB lainnya, saya tidak menyarankan teman-teman melakukan akumulasi saat emiten ini closing di harga ARB, karena kemungkinan esok hari emiten ini akan kembali, setidaknya akan koreksi kembali. Namun untuk berada di harga ARB lagi, saya tidak begitu yakin untuk emiten ini, karena jika kita lihat dalam 3 hari ini saja dari tanggal 29 hingga tanggal 1 ini, ternyata emiten ini sedang diakumulasi oleh asing. Jadi menurut saya kita tunggu emiten ini untuk ring supportnya berada di 2473. Seperti yang saya bilang di awal tadi, tidak saya sarankan teman-teman mengakumulasi emiten ini, apalagi saat emiten ini berada di harga RB, ataupun saat emiten ini masih closing di zona merah. Dan sebaiknya jika teman-teman menemukan emiten yang seperti ini, teman-teman memasang wait and see untuk selanjutnya menentukan momentum di emiten ini. Target di bulan Desember, tentunya saya meyakini bahwa emiten ini masih berpotensi untuk dapat menyentuh kembali range harga di 2810. Menurut saya sekian teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video ini. Tetap risiko,
Salam cuan.